Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini, saya akan menjelaskan materi statistik pendidikan tentang desain dan analisis data UJT. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu capaian mata kuliah pada materi ini, yaitu mahasiswa mampu menguji UJT menggunakan aplikasi IBM SPSS for Windows serta menghubungkan dengan desain penelitian yang tepat. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu ya, apa itu pengertian dari UJT. UJT adalah metode pengujian statistik yang membandingkan rata-rata dari dua sampel untuk menguji benar atau tidak suatu hipotesis di dalam suatu populasi. Uji T terbagi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama adalah one sample t-test. Uji ini digunakan untuk membandingkan rata-rata satu kelompok data dengan nilai standar atau nilai pembanding yang sudah diketahui. Contohnya, membandingkan nilai rata-rata ujian siswa dengan nilai rata-rata nasional. Yang kedua, yaitu independent sample t-test. Uji ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data yang independen atau tidak berhubungan. Contohnya membandingkan nilai hasil belajar siswa laki-laki dengan nilai hasil belajar siswa perempuan. Yang ketiga yaitu pair sample t-test. Pair sample t-test ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data yang berpasangan atau berhubungan. Contohnya membandingkan nilai hasil belajar siswa setelah diberi perlakuan model pembelajaran tertentu dibandingkan dengan nilai hasil belajar siswa sesudah diberi perlakuan model pembelajaran tertentu. Uji T memiliki beberapa syarat umum. Yang pertama yaitu normalitas data, maksudnya adalah data sampel harus terdistribusi normal. Yang kedua, independensi sampel. Ini digunakan untuk independent t-test. Maksudnya adalah observasi dalam kedua kelompok harus saling bebas. Artinya, data dalam satu kelompok tidak mempengaruhi data di kelompok lain. Yang ketiga, homogenitas varians. Ini juga digunakan untuk independent t-test. Maksudnya adalah varians dari dua kelompok data itu sebaiknya homogen. Yang keempat, skala data kuantitatif. Data harus bersifat kuantitatif, yakni memiliki skala interval atau rasio. Yang terakhir, yang kelima, data berpasangan. Maksudnya adalah itu untuk uji T berpasangan. Jadi data harus berasal dari subjek yang sama. Contohnya, sebelum dan sesudah diberi perlakuan model pembelajaran tertentu. Baik, kita lanjut membahas analisis data one sample t-test. Jadi, analisis data one sample t-test ini dikatakan pre-experimental design karena desain ini belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh. Hal ini terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara random. Kali ini kita akan membahas analisis data one sample t-test yang akan kita aplikasikan dengan aplikasi SPSS. Contoh soalnya yaitu seorang guru bahasa Indonesia ingin mengetahui apakah rata-rata nilai ujian semester sebesar 80 dengan mengambil sampel sebanyak 15 siswa. Datanya di gambar sebelah kanan ini ya. Oke, sebelum kita masuk ke analisis uji T, data tersebut sudah terdistribusi normal terlebih dahulu, ya. Karena data tersebut sudah terdistribusi normal, sekarang kita menguji one sample t-test-nya. Tahap yang pertama yaitu buka program SPSS, lalu di kolom di bawah tuh ada data view dan variable view. Kalian klik variable view, selanjutnya isikan nama variabel dan ketentuan lainnya seperti gambar berikut. Nah, setelah kalian isi data-data di variable view, selanjutnya kalian klik data view, lalu masukkan data nilai rata-rata hasil belajar dari 15 orang siswa ke kolom hasil. Berikutnya, setelah data dimasukkan, langkah selanjutnya yaitu klik Analyze, lalu klik Compare Means, setelah itu klik One Sample t-test. Kemudian akan muncul kolom atau kotak seperti slide berikutnya. Nah, jadi dia muncul kolom seperti berikut ini ya.
Seperti berikut. Jadi nanti, awalnya dia di kolom sebelah kiri, kalian pindahkan ke kolom sebelah kanan, yaitu tes variabel. Setelah kalian pindahkan ke kolom tes variabel, kalian isi test value. Tadi kan nilai rata-ratanya 80 ya, kalian isi 80, setelah itu klik OK. Setelah klik OK, maka akan muncul output t-test seperti gambar berikut. Nah, dari gambar berikut dapat diketahui nilai statistik deskriptifnya. Data siswanya itu ada 15. Ya. Selanjutnya, rata-rata hitung pada data tersebut adalah 81,2. Lalu standar deviasinya atau simpangan bakunya itu sebesar 5,70964 dan standar error mean-nya sebesar 1,7422. Kemudian hasil output berikutnya itu ada di bawahnya nanti itu ya, hasil one sample testnya menunjukkan bahwa nilai T hitung itu ada T kecil itu sebesar 0,814. Nilai derajat kebebasannya itu sebesar 14. Lalu nilai seek to toilet-nya atau nilai signifikansinya itu sebesar 0,429. Jadi dari soal tersebut diketahui hipotesisnya itu yang pertama H0-nya rata-rata ujian siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia kurang dari 80. HA-nya rata-rata ujian siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia sebesar 80. Kemudian untuk dasar pengambilan keputusan uji one sample t-test ini itu syarat kan ada 2. Yang pertama, jika nilai seek to toilet-nya di bawah 0,05 maka H0-nya ditolak. Yang kedua, jika nilai seek to toilet-nya lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Maka kesimpulan untuk uji one sample t-test berdasarkan output tabel one sample test tadi itu diketahui nilai signifikansinya itu adalah sebesar 0,429. Nah, nilai signifikansinya itu kan lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan HA-nya ditolak. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa kesimpulannya itu nilai rata-rata ujian siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia itu kurang dari 80. Oke, dari penjelasan contoh penggunaan uji one sample t-test pada aplikasi SPSS yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka saya minta kepada mahasiswa sekalian untuk mengerjakan latihan berikut. Kemudian, latihan ini kalian printkan hasilnya dan dibawa minggu depan. Terima kasih atas perhatian mahasiswa sekalian telah mendengarkan dan menyimak penjelasan saya terkait desain dan analisis data uji one sample t-test ini. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.